Panji Nusantara. Syahadat merupakan gerbang masuk seseorang ketika hendak menjadi muslim. Dua untai kalimat bermakna, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tidak sesederhana yang terlihat. Kalimat ini menjadi sumpah setia seorang hamba kepada Tuhannya dan seorang pengikut kepada junjungannya. Saat sumpah itu benar-benar diucapkan, maka 4 rukun Islam yang lain, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji pun akan mudah dilakukan. Dari segi tata bahasa, kalimat syahadat memiliki makna terdalam. Pengucapan kalimat tidak ada Tuhan adalah komitmen seorang hamba untuk mengesampingkan apapun jua. Penyembahan terhadap bumbu-bumbu dunia seperti keluarga, anak, istri, harta, dan jabatan harus dikesampingkan pada waktu awal pengucapan. Penambahan kata selain Allah menjadi bukti bahwa Allah satu-satunya yang patut dipertuhankan. Sementara kalimat Rasulullah utusan Allah menjadi komitmen seorang muslim untuk mengikuti segala sunnah yang diajarkan Nabi. Syahadat berarti ikrar atau pengakuan, sumpah dan perjanjian. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 18, Allah berfirman, Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang status Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar berita serta pemberi peringatan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 45, para pembesar Quraisy memahami betul inti kalimat syahadat. Karena itu, mereka menolak saat Rasulullah meminta mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepada para pembesar Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai saudara-saudaraku, maukah kalian aku beri satu kalimat di mana dengan kalimat itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab? Kemudian Abu Jahal pun menjawab, jangankan satu kalimat, 10 kalimat berikan kepadaku. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, ucapkanlah La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian Abu Jahal pun menjawab, kalau itu yang engkau minta, berarti engkau memandangkan peperangan dengan semua orang Arab dan bukan Arab. Penolakan Abu Jahal kepada kalimat ini bukan karena dia tidak paham akan makna dari kalimat tersebut. Abu Jahal justru tidak mau menerima sikap yang mesti tunduk, taat, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bersikap seperti itu, maka Abu Jahal menyadari bahwa semua orang akan tidak tunduk lagi kepadanya. Abu Jahal ingin mendapatkan loyalitas dari kaum dan bangsanya. Jika dia mengikuti untuk bersyahadat, artinya Abu Jahal dan para pembesar itu menerima semua aturan dan segala akibatnya. Kalimat syahadat adalah bagian dari rukun Islam yang pertama selain sholat, zakat, puasa, dan haji. Tidak sekedar kalimat biasa, karena arti syahadat adalah bentuk ketauhidan dan keimanan yang sesungguhnya. Arti dari syahadat, dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada dua, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tauhid ini memiliki banyak sekali keutamaan jika dimaknai dari arti syahadat sesungguhnya. Keutamaan ikrar ini bisa didapat jika penerapan dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan kesungguhan.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalimat syahadat tersebut terdiri dari dua kalimat yang memiliki pemaknaan berbeda. Kalau kita melihat dari bahasa Arab, yakni syahidah, yang artinya telah bersaksi, secara harfiah, arti syahadat adalah memberi kesaksian dan memberi pengakuan. Syahadat terdiri dari dua kalimat persaksian yang disebut dengan syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Secara sederhananya, arti syahadat adalah kesaksian dan pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dalam arti syahadat ini ada pemaknaan yang perlu diketahui umat Islam. Syahadat adalah kalimat tauhid yang menjadi pondasi pertama seseorang menjadi muslim. Ikrar syahadat membuat seorang muslim bersedia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sekedar pengucapan, bersyahadat membuat seseorang harus melakukan kesaksian dan pengakuan tersebut dengan perbuatan yang nyata. Berdasarkan arti syahadat, maka beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, menyembah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya sedikitpun dengan sesuatu apapun, merupakan bentuk dan implementasi terhadap kalimat tauhid. Selain mengikuti sunnah Nabi, ittiba, tidak taklid atau ikut-ikutan dalam mengerjakan sesuatu amalan ibadah, terlebih lagi menjauhi segala perbuatan bid'ah apapun juga sebagai bentuk utama dari penerapan sekaligus konsekuensi terhadap kalimat syahadat. Pernyataan kalimat syahadat dengan lisan paling tidak diucapkan satu kali seumur hidup sebagai pernyataan awal bagi pemeluk agama Islam, rukun iman yang paling fundamental yang diajarkan oleh Allah atas keesaan Allah, yaitu tauhid. Membaca kalimat syahadat dapat membawa kita menjadi penghuni surga sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Makna dari syahadat adalah membenarkan segala apa yang Nabi Muhammad kabarkan tanpa ada keraguan sedikitpun, menjalankan setiap yang diperintahkan Allah dan Nabi-Nya tanpa menolaknya sama sekali, meninggalkan setiap perkara yang dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya tanpa menentangnya sama sekali, tidak mendahulukan perkataan manusia dibanding dengan perkataan Nabi-Nya serta firman Allah, tidak membuat bid'ah dalam agama yang tidak diajarkan, baik kaitan dengan akidah atau keyakinan, perkataan dan perbuatan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak meyakini bahwa Nabi SAW punya kemampuan rububiyah atau punya kemampuan seperti yang Allah lakukan, yaitu mencipta, memberikan rizki dan mengabulkan segala doa. Nabi Muhammad SAW hanyalah abdun wa rasul atau hamba dan utusan Allah. Namun beliau adalah utusan Allah yang tidak boleh dilecehkan. Menghormati perkataan Nabi, tidak boleh menyebar hadis-hadis palsu dan membuat-buatnya dengan maksud-maksud tertentu.